Kalau misal sampai tanggal 10 saya belum sambung rekening, insentifnya hangus Mbak ya? Baik Pak, terkait dengan insentif tetap akan dicarikan sesuai dengan tanggal. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Agus. Sebelum Bapak Agus membuat akun ya Pak, pastikan ada pernyataan apakah data yang Bapak lampirkan atau yang Bapak informasikan sudah sesuai atau belum. Kemudian semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update prakerja sesuai dengan nyisa kemarin, di mana hari ini saya call CS prakerja dan menanyakan banyak hal secara kritis teman-teman. Dan akhirnya setelah mencoba sekian kali, akhirnya bisa sambung ke CS prakerja. Dan infonya banyak banget teman-teman, saya hampir sekitar 10 menit call CS. Tapi akan saya berikan poin-poinnya biar terpanjang. Jadi buat teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir video. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi akhirnya sekarang udah hari Sabtu di tanggal 3 Desember teman-teman, dan kurang dari 7 hari untuk teman-teman batas akhir sambung e-wallet atau rekeningnya. Dan tadi saya sudah call CS prakerja dan menanyakan banyak hal teman-teman mengenai case ini. Jadi solusinya bagaimana, kemudian juga kalau kita lewat dari tanggal 10, apakah ada kebiasaan dari pihak prakerja. Jadi biar nggak lama, ini jawaban CS prakerja hari ini tanggal 3 Desember 2022. ini program kartu prakerja dengan Rara bisa dibantu. Halo, selamat pagi Mbak Rara. Dengan Bapak siapa kami terhubung? Saya dengan Agus Mbak. Informasi apa yang dapat kami bantu? Mbak, ini untuk kendala ini Mbak, e-wallet yang belum bisa sambung ke dashboard prakerja Mbak. Iya. Nah, ini sebenarnya ada peraturan baru Mbak ya dari prakerja Mbak ya? Benar. Dimana sekarang harus sinkron, nggak cuma nomor telepon sama NIK, tapi juga nama harus sama persis dengan data antara di prakerja dan juga di e-wallet. Benar. Nah, pertanyaannya Mbak, kalau misal nih Mbak, yang di prakerja yang salah namanya, sedangkan yang di KTP, KK, e-wallet sudah sama, itu kemana kita bisa perbaiki datanya Mbak ya? Baik Pak, namun apakah ada kendala di akun prakerjanya Pak terkait dengan pertanyaan Bapak? Iya, pasti Mbak. Karena kendala saya bertanya Kendalanya? Iya, kendalanya bagaimana Pak di akun prakerja? Tidak bisa sambung e-wallet Mbak. Padahal data sudah sama, Tidak bisa sudah sambung benar. e-wallet. Nah, Baik, kemudian jadi keterangan gagal sambung e-walletnya bagaimana? nama kamu tidak sesuai Mbak. Nama tidak sesuai. Menggunakan e-wallet atau rekening apa? Link aja Mbak. Link ya. Mohon informasikan email yang terdaftar. Baik Bapak Agus, terima kasih untuk persamaan datanya. Apakah saat ini Bapak bersama dengan pemilik akunnya? Tidak Mbak. Tidak ya. Baik Bapak Agus, kami bantu pengecekan terlebih dahulu, mohon ditunggu. Ya. Dipastikan teleponnya tidak terputus ya. Baik Mbak, terima kasih. A few moments later. Jangan frustasi, jangan sampai iri. Bapak Agus, Ya. terima kasih sudah menunggu dan mohon maaf atas kendala yang dialami terkait gagal sambung e-wallet link aja karena nama tidak sesuai. Kami sarankan mohon Bapak Agus memastikan nama yang terdaftar harus sama di akun kartu prakerja maupun di e-wallet link aja, dan Bapak Agus dapat menghubungi customer service link aja melalui nomor 150911. Jadi untuk saat ini memang sudah ada peraturan baru ya Pak, untuk nama yang ada di akun prakerja harus sama dengan yang ada di e-wallet link aja. Jadi apabila ada perbedaan untuk spasi, titik, koma ataupun gelar, tetap akan mempengaruhi proses penyambungan e-walletnya Pak. Karena untuk di akun prakerjanya tidak bisa melakukan perubahan nama, silakan Bapak konfirmasi ke pihak link aja untuk melakukan perubahan nama sesuai yang ada di akun kartu prakerja. Seperti itu Bapak Agus ya. Nah, jadi gitu dah Mbak. Jadi, kenyataannya adalah yang di prakerja yang tidak benar Mbak sebenarnya, karena itu berbeda dengan di KK dan juga di KTP. Jadi kita sengaja nih mengubah data kita yang sebenarnya tidak seperti itu agar sama dengan prakerja, biar bisa nyambung, biar bisa cair gitu Mbak ya, maksudnya Mbak ya. Maksudnya bagaimana Bapak? Nah, jadi yang salah sebenarnya adalah nama di prakerja Mbak. Bukan nama di e-wallet ataupun nama di KTP sama KK. Karena KTP, KK, e-wallet sudah sama,
persis, tapi yang terbaca di prakerja yang berbeda, Mbak. Jadinya kan harusnya sekarang saya ini ngubah data yang sudah benar agar sama dengan di prakerja, harus saya salahkan dong data saya. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Agus. Sebelum Bapak Agus membuat akun, ya Pak, pastikan ada pernyataan apakah data yang Bapak lampirkan atau yang Bapak informasikan sudah sesuai atau belum. Kemudian, apabila Bapak checklist pernyataan tersebut, berarti kan seluruh untuk data-data yang Bapak sampaikan atau yang Bapak lampirkan ke akun prakerja itu sudah benar sesuai. Jadi apabila Bapak sudah input semua datanya, berarti sudah tidak bisa untuk melakukan perubahan data karena Bapak sudah menyatakan bahwa semua data yang Bapak lampirkan itu sudah sesuai. Seperti itu Bapak Agus, Pak. Jadi apabila ada perbedaan nama, Bapak Agus tidak akan bisa melakukan perubahan nama kembali di akun prakerjanya. Jadi untuk saran kami, silakan Bapak konfirmasi ke pihak e-wallet link aja untuk melakukan perubahan nama di akun kartu prakerja Bapak Agus. Seperti itu ya Pak. Oke, kalau misal sampai tanggal 10 saya belum sambung rekening, insentifnya hangus Mbak ya? Baik Pak, terkait dengan insentif tetap akan dicarikan sesuai dengan tanggal penjadwalannya. Seperti itu ya Pak. Apabila masih ada kendala terhadap nama di akun prakerja dengan ada di e-wallet aja, untuk insentifnya akan kami tunda terlebih dahulu Pak. Itu dah Mbak, kan Untuk kalau sampai tanggal pencairannya. 10 saya masih belum sambung rekening, kan tanggal 11 kan udah nggak bisa sambung rekening lagi, otomatis nggak ada rekening di dashboard, jadi mau dikirim kemana Mbak insentifnya Mbak? Baik, Bapak tidak perlu khawatir terkait dengan insentif apabila untuk proses namanya sudah sesuai, ya Pak, sudah tidak ada kendala di proses namanya dan sudah lebih dari tanggal 10, namun Bapak masih belum mendapatkan insentifnya, Bapak konfirmasi kami kembali agar kami bantu pengecekan kembali apakah memang nanti untuk insentifnya tetap tidak akan dicairkan atau akan dicairkan, kami akan bantu untuk menginformasikan kembali. Seperti itu ya Pak, jadi untuk saat ini, silakan Bapak ya Pak, untuk konfirmasi terlebih dahulu terkait dengan nama yang tidak sesuai. Seperti itu Bapak Agus ya. Oke Mbak, jadi ini kebiasaan dari pihak prakerja Mbak ya. Just in case Benar tanggal 10 sekali. masih belum beres, jadi prakerja masih ngasih kebiasaan untuk membantu agar insentif bisa dicairkan Mbak ya. Bukan seperti itu Bapak Agus Pak. Jadi terkait dengan insentif, Bapak tidak perlu khawatir. Untuk saat ini ya Pak ya, kendala Bapak untuk nama yang tidak sesuai terlebih dahulu. Apabila nama Bapak sudah tidak ada kendala, baru Bapak bisa konfirmasi. Karena untuk saat ini kami masih belum bisa bantu pengecekan terkait dengan insentif Bapak Agus. Seperti itu Pak. Karena masih ada kendala terhadap namanya. Jadi apabila namanya sudah sesuai, namun insentifnya belum cair, ya Pak, Bapak konfirmasi kami kembali agar kami bantu pengecekan Pak. Seperti itu ya Bapak Agus. Itu dah Mbak, sorry, biasanya saya biar nggak bolak-balik Mbak ya. Jadi kalau misalnya sampai tanggal 11 Desember saya belum sambung rekening, saya sambungnya setelah tanggal 10 Desember masih bisa dengan cara call CS. Setelah datanya sama. Maksudnya bagaimana Bapak Agus? Jadi misal nih Mbak, saya kan sudah pengajuan ke link aja untuk diubah datanya misalnya. Tapi sampai dengan tanggal 10 Desember, batas terakhir sambung rekening itu masih belum solve Mbak. Namanya belum terupdate, jadi belum bisa sambung rekening. Akhirnya nanti misalnya di tanggal 12, hari Seninnya baru bisa sambung rekening. Apakah itu bisa Mbak hari tanggal 12 setelah tanggal 10 yang merupakan batas akhir buat sambung rekening Mbak? Baik Bapak, jadi Bapak tetap mengikuti sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak prakerja untuk batas penyambungan e-wallet atau rekening. Seperti itu Bapak Agus. Yaitu tanggal 10. Nah itu udah kalau lewat Mbak. Tidak. Baik, apabila lewat berarti sudah tidak bisa untuk menyambungkan rekening kembali. Seperti itu Bapak Agus ya Dan Pak, karena sudah ditentukan sampai dengan batasnya. Dan insentifnya hangus. Terkait dengan insentif, ya Pak, mohon maaf sekali Pak, kami sudah menginformasikan, kami masih belum bisa bantu terkait dengan insentif. Ya Pak, jadi kami tidak bisa bantu menginformasikan untuk insentif Bapak Agus. Seperti itu Bapak Agus ya. Oke, baik Mbak Rara. Baik Bapak Agus, apakah informasinya sudah jelas? Udah cukup jelas Mbak. Iya, ada lagi yang bisa dibantu? Cukup Mbak, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mbak. Terima kasih telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat pagi Bapak Agus, selamat beraktivitas kembali. Pagi Mbak, terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu jawaban CS. Mungkin kalian harus simak lengkap teman-teman. Jadi jangan dipotong-potong biar kalian tidak salah persepsi, salah informasi, miskomunikasi. Karena pun prakerja sepertinya juga awalnya dia agak bingung sendiri. Jadi saya bertanya, apakah nanti jika setelah tanggal 10
Desember, itu data nama kita masih dianggap belum sesuai atau belum valid, jadi nggak bisa sambung rekening, apakah insentifnya akan hangus? CS, pertama dia bilang itu akan dibantu dicoba jika nama sudah sama. Tapi ketika saya tanyakan lagi, ternyata setelah lewat tanggal 10, itu tidak bisa teman-teman. Tapi CS nggak bilang insentifnya akan hangus atau tidak. Tapi kalau nggak bisa sambung rekening, itu akan ditransfer kemana untuk insentifnya. Jadi kalau kita bisa lihat, ya sepertinya memang akan hangus sih teman-teman. Tapi semoga saja setelah banyak yang melaporkan, kemudian juga nonton video ini mungkin dari pihak prakerja, mungkin prakerja bisa kasih kebiasaan teman-teman karena emang ini banyak banget teman-teman yang membutuhkan insentif, membutuhkan hasil dari mereka menyelesaikan kelas, dapat insentif 2,4 juta jika itu tidak bisa didapatkan dengan aturan baru dan waktu saya bisa bilang cukup mepet teman-teman. Kita emang nggak bisa sih untuk sesuatu ya, kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa melakukan hal lain, kita hanya bisa berusaha dan kita juga bisa memberikan pendapat kita. Kenapa nggak prakerja coba untuk kembali ke aturan awal sih, yang di awal dimana sudah tersambung, tetap bisa proses untuk insentifnya walaupun nama hanya beda sedikit antara akun prakerja dan juga e-wallet, tapi nick, nomor telepon sudah sama. Jadi kalau mungkin dari prakerja khawatir takut disalahgunakan atau disalah kirim untuk e-walletnya, saya rasa sih cukup kecil sih peluang, karena emang nick sudah tidak mungkin nicknya salah ya, karena nick sudah sama, nomor telepon juga sudah sama, dan juga sudah ada proses verifikasi foto wajah, jadi bisa dipastikan yang punya akun itu tahu akunnya lolos dan dapat insentif seperti itu. Jadi saya harap prakerja bisa mempertimbangkan lagi untuk waktunya sangat mepet dan juga kesannya memang dioper-oper antara CS e-wallet dan juga CS prakerja, karena ketika kita ke pihak prakerja diminta untuk call CS bersangkutan. Kita call CS beberapa menginfokan harus hubungi pihak prakerja lagi. Jadi kita bingung sih teman-teman seperti itu. Yang jelas teman-teman kalau nama kalau sudah sama persis, dan buat yang bingung namanya di prakerja apa, kalian coba cek email kalian. Saat kalian lolos itu akan ada keterangan nama kalian apa teman-teman. Jadi itu kalian bisa lihat sebagai dasarnya jika emang udah sama dengan di e-wallet. Kalian coba sambung terus, pastikan kondisi stabil, RAM nggak penuh, hindari jam sibuk, harusnya bisa tersambung. Kecuali emang sudah beda namanya, baik itu cuman spasi aja, ataupun titik, ataupun satu huruf, itu sementara ini belum bisa tersambung teman-teman. Jadi kalian harus berusaha dengan cara call CS e-wallet, karena sepertinya memang yang bisa diubah adalah data di e-wallet, bukan di prakerja. Jadi data yang udah salah ya kita buat salah biar sama aja dengan di prakerja, bisa sambung rekening, bisa cari insentifnya. Setelah itu kalau mau ganti lagi bisa hubungi pihak e-wallet. Itu menurut saya teman-teman seperti itu. Oke? Jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Sorry kepanjangan karena banyak banget infonya dan juga dari CS prakerja. Jadi buat teman-teman please bantu share info ini agar makin banyak yang tahu, yang aware mengenai tanggapan dari CS prakerja mengenai case ini. Terutama teman-teman juga yang nanya CS, call CS tapi nggak bisa-bisa, mungkin ini juga bisa membantu. Oke? Jadi sekian dari saya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question, please komen di bawah teman-teman, juga bisa DM saya di Instagram untuk saya balas bertahap. Untuk yang di YouTube saya akan baca semuanya, tapi nggak akan saya balas semua karena banyak banget, tapi saya akan balas beberapa yang emang penting banget. Jadi thank you banget dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!